Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok podcast Mencari Raden Saleh. Perkenalkan saya Frans sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Devina Nuraja sebagai pengantar makanan. Saya Lusita sebagai host 1. Saya David Natia sebagai tamu 3. Saya Danu Haryo sebagai editor. Saya Fadlan Mubarok sebagai tamu 2. Saya Abdul Wahid sebagai tamu 1. Saya Naila Natasha sebagai host 2. Selamat datang di episode terbaru podcast kita. Saya Lucy dan teman saya Naila. Hai Lucy, hai pendengar. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang menarik banget nih. Kalian semua pasti tahu, pencurian Raden Saleh. Bener banget, Raden Saleh adalah salah satu pelukis terpenting dalam sejarah seni Indonesia. Beliau juga memiliki kisah hidup yang menakjubkan. Ya, jadi kita bakal ngegali lebih dalam tentang perjalanan hidupnya, karya-karya seninya, juga pengaruhnya terhadap seni budaya di Indonesia. Dan yang paling menarik, kita juga akan membahas upaya untuk menemukan dan mengapresiasi warisannya di zaman yang modern ini. Tetap dengerin kami ya, karena kita bakal ngebahas semua itu. Kalian semua pasti penasaran kan siapa aja bintang tamunya? Mari kita panggil. Halo. Selamat datang di podcast kita, Kisah Seniman. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu lukisan Raden Saleh. Pencurian karya seni. Di sini kita bersama ahli seni dan ahli sejarah. Ada Kak Fadlan, Kak Abdul, dan Kak Revi. Terima kasih, saya senang bisa bergabung di sini. Saya juga merasa senang berada di sini untuk membahas topik pada hari ini. Halo semuanya, saya sangat antusias untuk membahas tentang Raden Saleh dan dampak pencurian seninya. Oke, kita mulai dari latar belakang ya. Di sini Raden Saleh adalah pelukis paling terkenal nih di sini. Kak Fadlan, boleh tanya nggak sih kenapa Kak Raden Saleh ini karya-karyanya mengapa bisa jadi berharga di Indonesia? Tentu, Raden Saleh itu pelukis Indonesia yang hidup pada abad ke-19. Karyanya mencerminkan perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Dan ia sering menggambarkan tema-tema karyanya tentang lokal, sangat berharga baik dari segi sejarah maupun seni. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam pencurian lukisan-lukisan Raden Saleh, Kak Abdul? Pencurian ini terjadi di beberapa tempat, termasuk museum dan juga koleksi pribadi. Salah satu insiden yang paling terkenal adalah ketika 2 lukisan Raden Saleh dicuri dari museum. Karena hal ini menciptakan kegemparan yang perlu kita untuk meningkatkan perlindungan terhadap karya seni kita. Pada haus gak sih? Haus lah. Kita rehat dulu kali ya sambil minum-minum santai. Kak? Boleh. Kak. Nah, enak nih. Jadi minum dulu. Jadi repot nih. Santai Kak. Makan ya. Oh, boleh. Aduh, belum dibuka nih, sorry. Mandiri di sini Ya, diajarnya. bentar. Buka oke. Boleh. Habis kena hujan ya kayaknya Kak. Bisa jadi. Ya. Boleh, Kak Abdul, Buka awas sih. airnya. Hujanan Kak yang antar. Makan. Buka. Makan ya. Ya. Enggak. Silahkan. Cil. Kecil banget, enak banget nih. Jadi ngerepotin banget ini. Santai. Kak Revi boleh dilanjut gak pertanyaannya? Boleh? Menurut kakak, apa sih dampak dan pencurian terhadap Raden Saleh ini? Dampaknya sangat besar. Pencurian karya seni tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghilangkan warisan budaya. Aduh, ada kucing masuk. Gak apa-apa. Karya-karya ini hilang. Generasi mendatang jadi susah buat belajar sejarah, terus juga jadi kayak kayak karya seni rupanya gitu. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencurian di masa depan? Mungkin ada yang punya pendapat? Jadi gini, untuk mencegah pencurian karya seni di masa depan itu penting untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang nilai tersebut atau tentang nilai seni. Selain itu, museum dan galeri juga harus menerapkan sistem keamanan yang lebih baik dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melacak karya yang dicuri. Untuk perjalanan hidupnya Raden Saleh udah sejauh apa sih Kak? Dari yang kita tahu kan di internet mungkin itu aja ya. Iya, benar. Mungkin dari Kak Fadlan sendiri bisa nggak menjelaskan lebih sedikit lebih detail? Oke. Saya jelaskan ya. Raden Saleh itu sudah berlayar ke Eropa. Sudah berapa abad, dan intinya dari mulai abad ke-19 sampai sebelum pencurian itu terjadi. Cukup lama ya Kak? Terus di sana juga dia pergaulannya di Eropa, Raden Saleh bergaul dengan banyak seniman juga. Makanya dia pas datang ke Indonesia dia tersebut pelukis terkenal di Indonesia. Karena kayaknya menarik ya kayaknya. Iya benar. Jadi dia itu terpengaruh oleh gaya dan teknik seni Eropa, makanya dia tertarik banget di Indonesia itu. Serta terlibat dalam komunitas seni di Belanda. Hubungan ini membantunya mengasah keterampilan dan memperkenalkan elemen budaya barat dalam karyanya, sekaligus mempromosikan seni Indonesia di kalangan seniman Eropa. Gitu Kak. Oh. Seni apa saja sih yang dicuri dan apa saja latar belakangnya, Kak Abdul? Yang pertama adalah pengepungan kota Jakarta pada tahun 1873. Di latar belakangi karya ini menggambarkan peristiwa bersejarah mengenai pertempuran di Jakarta. Mayoritas semangat perjuangan karya ini mencerminkan ketertarikan Raden Saleh pada sejarah dan nasionalisme. Yang kedua itu kuda lumping. Di latar belakangi lukisan ini menggambarkan tarian tradisional yang sering diasosiasikan dengan budaya Jawa. Karya ini menunjukkan pengaruh budaya lokal dalam karya Raden Saleh. Yang ketiga itu bisa saya lanjutkan, oke? Yang ketiga itu adalah penandangan alam atau latar belakangnya itu karya ini menampilkan keindahan alam Indonesia termasuk gunung dan hutan. Raden Saleh dikenal karena kemampuan menangkap keindahan alam dalam lukisannya yang menjadi ciri khas karya-karyanya. Karya-karya ini tidak hanya menampilkan keahlian teknis Raden Saleh, tetapi juga mencerminkan identitas budaya dari sejarah Indonesia maupun seni dari Indonesia. Pencurian karya-karya ini menjadi kehilangan yang signifikan bagi warisan seni Indonesia. Saja sih Kak yang sudah diberikan Raden Saleh di luar kesenian, karena sejauh yang kita tahu Raden Saleh ini sangat terjun di dunia kesenian banget. Nah kita sebagai orang awam mungkin nggak tahu ya Kak, mungkin Raden Saleh pernah menyumbang sesuatu yang di luar dalam kesenian. Raden Saleh memberikan sumbangsi yang signifikan dan luar kesenian, diantaranya satu, pendidikan. Raden Saleh berperan dalam mempromosikan pendidikan seni dan budaya di Indonesia. Pergerakan nasional, sebagai seiman Raden Saleh terlibat dalam gerakan nasionalisme. Nah, Gitu Kak. jadi di antara yang tadi Kak Repi sudah bicarakan itu masih ada Masih dua ada lagi, Kak? ya. Oh. Yang ketiga itu advokasi budaya. Raden Saleh berupaya melestarikan dan mengenalkan budaya Indonesia, terutama melalui seni lukis. Raden Saleh juga berkolaborasi dengan seniman-seniman dan intelektual lain untuk meningkatkan kesadaran di Eropa tersebut untuk meningkatkan seni di Indonesia. Yang keempat itu diplomasi. Saat tinggal di Eropa, Raden Saleh itu berperan sebagai duta budaya Indonesia, memperkenalkan seni dan budaya Indonesia kepada kalangan internasional. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, Kak Repi, Kak Fadlan, dan Kak Abdul. Ya, sama-sama. Makasih banget sudah meluangkan waktunya yang mungkin cukup padat ya Kak Fadlan di jadwal-jadwal Lumayan. di belakang. Makasih. Terima kasih semuanya sudah hadir, sudah datang, Kak Ya. Repi, Kak Fadlan, Kak Abdul.
makasih banget ya kakak-kakak yang mungkin di luar jadwal ini padat banget ya. Makasih banget sudah menyempatkan di sini. Iya, sama-sama. Lain kali bisa diundang lagi ya. Ih, boleh banget, nanti kita bahas tema selanjutnya kali ya, Kak. Benar. Kita bakal bahas-bahas sejarah-sejarah yang lain lagi deh. Yang lebih seru mungkin ya, Pasti teman-teman. itu buat Kalian juga penonton dari podcast ini harus bakal banget. kita bikin seru. Iya, tetap jadi penonton setia. Kita. Makasih, dadah. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kalau ada